Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 8 kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2025, termasuk stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, seperti penyaluran bansos dan pencairan THR. Pemerintah mengumumkan 8 daftar kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal tahun 2025. Pengumuman dilakukan setelah rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Menurut Prabowo, stimulus diberikan untuk mengungkit daya beli masyarakat. Adapun 8 kebijakan ekonomi tersebut, yang pertama adalah kenaikan upah minimum provinsi. Kenaikan UMP ini diharapkan berdampak positif pada daya beli masyarakat. Kedua, optimalisasi bantuan sosial di mana penyaluran sejumlah bantuan sosial akan dipercepat di bulan Februari dan Maret. Ketiga, pencairan THR akan lebih cepat untuk ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025. Lalu keempat, stimulus Ramadan dan Lebaran 2025 berupa diskon tarif pesawat, diskon tarif tol, dan promo belanja. Kelima, paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik. Kemudian keenam, program makan bergizi gratis. Ketujuh, penyaluran kredit usaha rakyat. Dan kedelapan, realisasi panen padi. Hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik. B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida. D. Subsidi pajak DTP motor listrik. E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal. Pemerintah berharap kebijakan-kebijakan ini dapat memberikan stimulus yang signifikan bagi daya beli masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Indonesia akan segera memiliki bank khusus emas pertama dalam waktu dekat ini. Dengan pembentukan bank emas ini, diharapkan emas Indonesia tidak lari ke luar negeri. Setelah sekian lama tidak memiliki bank emas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan memiliki bank emas alias bullion bank pertama yang akan diresmikan pada 26 Februari 2025 mendatang. Dalam keterangan persnya, Presiden berharap kehadiran bank emas itu bisa membuat pengelolaan emas di Indonesia bisa lebih baik. Sehingga emas Indonesia yang selama ini banyak ditambang dan dialirkan ke luar negeri bisa dimaksimalkan untuk kepentingan nasional. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik.
Aturan soal bank emas alias bullion bank sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024. Kegiatan bullion diartikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan emas di mana pelakunya adalah lembaga jasa keuangan. Nantinya, macam-macam kegiatan usaha bank emas antara lain simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto siang tadi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di bawah Menko Infrastruktur. Apa saja yang dibahas dalam ratas tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Ikra Anggana yang berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Ikra, selamat siang. Apa yang dibahas dalam ratas Prabowo dengan sejumlah menterinya pada hari ini? Selamat siang Agita dan juga pemirsa, terkait dengan poin-poin apa saja yang dibahas Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri teknis yang berada di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau yang saat ini dijabat oleh Menteri Agus Harimurti Yudhoyono. Ini sampai saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resminya karena sejatinya rapat terbatas ini masih berlangsung saat ini di dalam Istana Negara Jakarta, di mana rapat terbatas digelar secara tertutup. Pemirsa, bahwa tadi kami melihat sejumlah menteri teknis di bawah Kemenko Infrastruktur atau yang dipimpin oleh AHY ini sudah masuk ke dalam. Diantaranya ada Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi, ada Menteri Pekerjaan Umum Dodi, ada juga Menteri Menteri Perumahan dan Pemukiman Rakyat Marwarar Sirait, dan beberapa menteri lainnya. Totalnya ada 6 menteri yang di bawah naungan Menko Infrastruktur ini hadir ke Istana Negara untuk menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga dijelaskan AHY akan menjembatani masing-masing kementerian ini untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dengan masing-masing program-program kementerian yang ada di dalamnya. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari menteri yang masuk ke dalam, ini dari Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait yang menunjukkan peta jalan membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ini juga salah satu yang dibahas dalam ratas kali ini. Namun tadi juga informasi dari Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi yang kita tanya apakah akan membahas persiapan jelang mudik Lebaran tahun 2025 ini, tadi juga tidak diiyakan namun tidak juga disanggah oleh Menteri Perhubungan. Yang jelas intinya rapat terbatas hari ini memang difokuskan Prabowo dengan Menko AHY ini untuk membahas segala macam program-program yang ada di bawah naungan Kementerian Menko Koordinator di bawah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dan informasinya juga hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang informasinya akan dimulai pada pukul 15. Namun sampai saat ini rapat terbatas pertama ini masih belum keluar, dan nanti pada pukul 16 ini informasinya akan ada Kepala Badan Gizi Nasional dan Hendayana yang juga turut akan hadir ke Istana Negara Jakarta untuk membahas seputar dengan program makan bergizi gratis. Memang menarik sekali jika memang rapat terbatas ini membahas terkait dengan persiapan mudik Lebaran, karena pada mudik Lebaran tahun ini sejumlah program-program yang baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti stimulus untuk diskon tarif tol dan beberapa kebijakan seperti SPKLU untuk pengisian kendaraan listrik ini juga harus dipersiapkan betul-betul, karena saat ini memang sudah banyak rakyat Indonesia yang banyak beralih menggunakan kendaraan electronic vehicle atau kendaraan listrik untuk dipakai jelang mudik Lebaran nanti. Dan sampai saat ini kami masih menantikan sebenarnya apa saja yang akan disampaikan dari para menteri usai menghadap Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu juga memang di istana juga tengah ada persiapan untuk pelantikan kepala daerah terpilih dan juga yang akan dilaksanakan pada 20 Februari mendatang. Agita, untuk sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, kita akan nantikan bagaimana hasil rapat atau ratas antara Presiden dengan sejumlah menteri. Terima kasih Ikra Anggana, informasi langsung. Kembali bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 13 Jakarta Utara. Gibran menyampaikan akan terus melakukan evaluasi agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 13 Jakarta Utara. Kehadiran Gibran Rakabuming disambut antusias para siswa. Wakil Presiden menegaskan pentingnya makan bergizi gratis bagi anak-anak sebagai upaya mendukung pendidikan yang berkualitas. Wapres ingin memastikan program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan baik dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Kita tiap hari akan mengevaluasi, jika ada yang kurang silakan. Semua masukan, kritikan, evaluasi kami tampung. Hari ini untuk buah akan kami evaluasi lagi. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya untuk SMA 4 Koja. Ya, itu dan SMA 13 Koja. Pada kunjungan tersebut, Wakil Presiden Gibran menegaskan betapa pentingnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan makan bergizi bagi pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah pelajar di berbagai daerah mulai menikmati makanan bergizi gratis. Di Banjar, Jawa Barat menyasar 3.000 pelajar, di Serang, Banten dimulai di 1 sekolah, dan di Sanggau, Kalimantan makan bergizi gratis dimulai di 10 sekolah. Ribuan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Banjar, Jawa Barat mulai menikmati program makan bergizi gratis. Penjabat Wali Kota Banjar, Sony Harrison, meninjau langsung ke sejumlah sekolah. Para pelajar mengaku senang bisa makan gratis, tidak perlu membawa bekal makanan dari rumah. Program makan bergizi gratis direncanakan menyasar lebih dari 3.000 siswa. Tahu harus dimakan. Apa yang nggak sukanya, Dek? Sayur mana? Oh, itu. Senangnya sayur apa? Sementara di Serang, Banten, program makan bergizi gratis mulai berjalan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Puri Kartika. Pada tahap awal, makanan bergizi gratis dibagikan pada 689 pelajar di satu sekolah, SD Negeri Banjarsari 5. Anak-anak lahap menyantap makan siang dengan menu ayam, sayur, dan buah. Mereka berharap program ini terus berlanjut. Di Sanggau, Kalimantan Barat, Badan Gizi Nasional bersama Pemda menggelar makan bergizi gratis perdana di 10 sekolah. Sasarannya 2.389 pelajar. Penyaluran pertama di SD Negeri 8 Sanggau, ditinjau langsung oleh penjabat Bupati Sanggau, Suherman. Sementara pihak DPRD Sanggau berharap para pelajar di wilayah terpencil, daerah perbatasan menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis. Tim TV One mengabarkan. Enak. Ada yang mau disampaikan nggak kira-kira? Kurang apa? Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Sebanyak 481 dari 505 kepala daerah terpilih melaksanakan gladi kotor di Monas, Jakarta Pusat. Mereka diberi pengarahan sebelum dilantik pada 20 Februari mendatang. Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan kepala daerah terpilih di kawasan Monas, Jakarta. Mereka dikumpulkan untuk mengikuti gladi kotor pelantikan kepala daerah. Kepala daerah terpilih yang dilantik dibagi menjadi 30 peleton dan dikumpulkan terlebih dahulu di Monas sebelum berjalan kaki menuju Istana Negara. Mereka dilatih kekompakannya pada saat latihan baris berbaris. Gladi kotor ini dibutuhkan karena langkah kaki para kepala daerah agar seirama saat berjalan menuju Istana Negara pada saat momen pelantikan nanti. Sejumlah kepala daerah terpilih mengaku kegiatan ini sangat penting untuk menyatukan langkah dan semangat penuh para kepala daerah menjalani pemerintahan dan mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Pertama adalah soal disiplin ya, kemudian soal seirama. Jadi kepala daerah khususnya gubernur di provinsi itu merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah bagian dari upaya itu, menyatukan persepsi tadi, kemudian menyelaraskan program ya yang sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Pelantikan ini kami sangat apresiasi atas perintah Pak Presiden di bawah bimbingan Mendagri. Mudah-mudahan semua ke depan kepala daerah memang sama dengan proses pelantikan. Punya pemahaman yang sama, punya semangat yang sama, dan punya kemauan kerja bersama untuk melayani masyarakat
Indonesia di daerah kami masing-masing. Acara ini merupakan rangkaian pelantikan kepala daerah terpilih pasca tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah dilantik, kepala daerah akan menjalani retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Soendi, TV One mengabarkan. Ya, retret kepala daerah terpilih ini akan digelar di komplek di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sebelum masuk ke lokasi retret, rencananya masing-masing kepala daerah yang datang secara pribadi dan tanpa pengawalan akan berkumpul di Wisma Sumbing yang berada tepat di depan gerbang utama kompleks Akmil. Kemudian para kepala daerah terpilih diantar masuk ke lokasi retret dengan menggunakan bus melalui gerbang utama Akademi Militer dan akan disambut drum band genderang seruling Chanka Lokananta dari Taruna Akmil. Menurut Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Jarod Susanto, pihaknya akan menyiapkan satu satuan setingkat kompi atau SSK yang berjumlah sekitar 200 personil untuk mengamankan jalannya retret serta kehadiran Presiden dalam acara tersebut. Tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Ringgam, lapangan Batalion Armet kita siapkan di sana. Namun nanti disesuaikan kepentingan masing-masing, apakah mau di hotel juga dipersilakan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid akan memecat pegawai BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Pihaknya akan mengumumkan para pegawai BPN yang terlibat dalam waktu dekat. Pemerintah telah melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid, modus operandi para pelaku ialah dengan menerbitkan hak guna bangunan atau HGB dengan memindahkan kepemilikan sertifikat tanah dari darat ke laut. Hal itu dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah, dalam hal ini pegawai Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Nusron, tak ada satupun di antara para pelaku merupakan pegawai Kementerian ATR BPN di tingkat pusat. Nusron juga mengaku akan menindak tegas pegawai BPN yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam kasus pagar laut. Ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Cuma jumlahnya berapa saya lupa. Ya kan, baru tadi pagi saya dapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau nggak besok, lusa saya umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan lagi. Jadi kita serius mengatasi masalah ini. Dalam waktu dekat, Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN akan mengumumkan jumlah pegawai yang akan dipecat karena terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan untuk memberantas judi online dan perlindungan anak di ranah digital. Hal itu disampaikan oleh Menkomdigi Mutia Hafid usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan soal pengentasan judi online kepada para menterinya. Usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan Presiden ingin mempercepat pengentasan judi online. Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan membuat peraturan pemerintah tentang penanganan judi online. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi juga menyampaikan proses pemblokiran situs judi online yang telah mencapai 1 juta situs. Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan
penanganan judi online, dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP, yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Mungkin itu dari kami, update dari Komdigi. Saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir 1 juta situs. Selain judi online, salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah pornografi anak di ranah digital. Komdigi juga telah meminta seluruh platform digital untuk segera menghapus konten judi online dan juga pornografi anak. Mutia menambahkan, jika pemerintah saat ini tengah menggodok aturan tentang perlindungan anak di ranah digital. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Ratusan pengemudi ojek online dan pekerja angkutan menggelar aksi demo di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Selatan. Mereka menuntut tunjangan hari raya dari perusahaan penyedia jasa angkutan atau aplikator. Sementara itu, pemerintah akan kembali membahas aturan pemberian THR yang saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi. Ratusan pengemudi ojek online dan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemberian tunjangan hari raya atau THR. Selain soal THR, mereka juga memprotes program layanan murah Rp5.000 karena dinilai sangat merugikan para pengemudi ojek online. Teman-teman bisa maju ke sini. Masa menganggap selama ini aplikator atau perusahaan penyedia jasa angkutan mengabaikan hak-hak pengemudi ojek online. Selain itu kami juga menuntut dihapuskannya aceng dan slot, karena itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan slot ini, karena tarifnya sangat begitu murah dan ada pengkotak-kontakan wilayah yang pasti itu. Aceng dan slot ini apa sih Bu? Sebenarnya boleh dijelasin nggak Bu? Aceng itu adalah angkutan jauh maupun dekat, ongkosnya hanya Rp5.000. Dan itu sangat merugikan, bahkan jarak tempuh maupun pengambilannya pun sangat merugikan kami, yang pasti itu. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengaku bisa memahami aspirasi yang disampaikan para pengemudi ojek online. Menurutnya, pemerintah akan membahas kembali aturan pemberian THR yang saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi. Jadi saya katakan THR itu adalah kebudayaan ya kita. Jadi pertimbangannya kami akan mengedepankan yang pertama adalah ayo ya kita sama-sama duduk ya, kita mendiskusikan bahwa ini bukan permasalahan apa-apa, tapi ini adalah bentuk pemihakan, bentuk kepedulian dari pengusaha kepada pekerja. Dan beri kami waktu teman-teman semua, ini kita sedang finalisasi dalam beberapa hari ini. Dan ya, saya hadir di sini, ya Pak Wamen hadir dari sini. Misi kita cuma satu tadi, bagaimana terwujud ya, jaminan ya, kesejahteraan, perhatian dari pengusaha, kemudian terjadi hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja, dan kita saling menguntungkan. Itu bahasa yang luar biasa. Kementerian Ketenagakerjaan juga akan membahas nasib profesi pengemudi ojek online yang saat ini masih berstatus sebagai mitra kerja aplikator. Dengan status sebagai mitra kerja, pengemudi ojek online tidak mendapatkan gaji, tunjangan atau hak-hak pekerja lainnya dari aplikator transportasi online. Dari Jakarta, Atika Harahap, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Berikutnya, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman dengan Polri yang membahas masalah kehutanan dan berbagai macam tindak pidananya. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditandatangani sebelumnya. Dalam nota kesepahaman yang baru membahas masalah kebakaran hutan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Menurut Raja Juli, permasalahan karhutla tidak bisa hanya ditangani Kementerian Kehutanan saja, tapi juga harus melibatkan Polri.
sebentar lagi kita akan menghadapi musim panas, dan biasanya di musim panas inilah terjadi kebakaran hutan atau yang sering kita sebut sebagai karhutlah. Oleh karena itu, salah satu poin ya dari berbagai macam poin yang tadi disepakati adalah kerjasama untuk sama-sama menjaga hutan kita. Dengan keterbatasan SDM yang kami miliki, tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan. Kita akan menghadapi pergantian dari musim hujan ke musim panas, sehingga tentunya perlu ada langkah bersama dalam penegakan aturan, penegakan hukum terkait dengan potensi kebakaran hutan yang biasanya di dalamnya juga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu tentunya ini memperkuat sinergitas kita dalam hal penegakan hukum. Usaha mikro kecil dan menengah kini dapat jatah kelola tambang. Hal itu tercantum dalam revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara yang segera disahkan. Hal itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas usai rapat dengan Badan Legislasi DPR RI untuk finalisasi RUU Minerba. Tidak seperti pasal sebelumnya, kini revisi UU Minerba perubahan keempat memberikan kesempatan bagi pemilik UMKM untuk memiliki izin usaha pertambangan. Pasal ini memberikan angin segar bagi pemilik UMKM sebab hal ini tidak tertuang dalam UU Minerba sebelumnya. Ada pemberian secara langsung, tetapi hanya diberikan di undang-undangnya kan besok dengan pemberian skema prioritas yang ada. Itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki, semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah. Undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus. Tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain. Pada implementasinya, perusahaan-perusahaan ini mempunyai kewajiban sebenarnya untuk memberikan semacam penelitian, riset dan segala macam itu kepada kampus. Dan juga selama ini sudah terjadi perusahaan-perusahaan yang ada kampusnya di daerah wilayah tambang itu mereka mendapatkan beasiswa. Kenapa? Segera. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, saya sampaikan tadi memang kita butuh waktu, jangan terlalu mepet karena biasanya masyarakat juga sudah mulai mencari tiket itu jauh-jauh hari, 1 bulan paling tidak sebelum tanggal Lebaran. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan umumkan. Daerah otonomi baru yang dimaksud tadi ada 4 provinsi di Papua. Ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Bukan daerah otonomi baru, Pak. Pembangunan ibu kota. Ya, jadi 4 provinsi tadi kan merupakan daerah otonomi baru. Nah, yang belum hadir ini kan center ataupun pusat-pusat pemerintahannya. Nah, disinilah memang diharapkan pemerintah setempat, pemerintah provinsi misalnya begitu, sudah menyiapkan lahannya. Nah, memohon kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian PU, untuk bisa membangun pusat pemerintahannya. Berarti kawasan gubernurnya, kawasan DPRD-nya, dan lain sebagainya, termasuk tadi MRP ya, masyarakat Majelis Rakyat Papua. Jadi artinya ini semangatnya adalah bagaimana pemerintah bisa segera bekerja secara optimal setelah ada lingkungan yang dipersiapkan secara infrastruktur. Izin Pak, boleh Pak? Ya. Yang buat kita rumuskan. Apa? Kita rumuskan itu kan. Saya tunggu. Ya, sedang kita rumuskan. Jadi memang selalu berbicara semangatnya dulu, tapi juga kita harus hitung dengan cermat. Tetapi sekali lagi semangatnya adalah bagaimana transportasi ini semakin terjangkau, khususnya di dalam masa 2 minggu
sebelum dan sesudah Lebaran. Di sinilah sedang kita hitung juga, termasuk tadi selain itu kita membicarakan bagaimana menyusun strategi untuk mengurai kemacetan. Misalnya kita tahu bahwa Lebaran kali ini back to back dengan Nyepi, artinya ada blok waktu di minggu tersebut yang harus kita perhatikan. Nah, dihitung dan disimulasikan oleh Kementerian Perhubungan, hari H-min berapa harus sudah mulai diurai agar tidak semuanya menumpuk di 2-3 hari sebelum Lebaran. Mungkin ada yang lain, silakan. Boleh sedikit. Ya, silakan. Pak Durranus? Udah. Izin Pak Menko. Jadi yang pertama, kami diminta menginfokan kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek yang sudah siap. Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet itu sudah siap diresmikan. Kemudian 7 tower sudah siap bulan April akhir Pak Menko. Jadi total 10 tower. Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi ya FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000 per hari ini ya, total 104.000. Kemudian kami juga ada beberapa case yang mesti cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif, jadi harus ada jalan ya di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat ya. Itu besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan itu dengan Pemda DKI, sudah ada RTDL-nya, nanti pennya penetapan lokasinya kita minta ditetapkan dan bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi supaya Pemirsa, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, Perum Bulog melalui Bulog Cabang Tegal mulai menyerap gabah dari petani dengan harga sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilo. Bulog juga menggandeng TNI untuk mensukseskan target pembelian gabah dari petani. Pemerintah melalui Perum Bulog mulai membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilo. Penetapan tarif ini sebagai upaya memberikan kesejahteraan kepada para petani yang selama ini mengeluhkan harga gabah selalu anjlok terutama saat panen. Penetapan harga Rp6.500 per kilo tidak hanya untuk Perum Bulog namun juga perusahaan swasta yang hendak membeli gabah langsung ke petani. Pihak Perum Bulog Cabang Tegal saat memantau panen padi di Desa Saradan, Pemalang, Jawa Tengah menargetkan pada periode bulan Februari hingga April 2025 menyerap 99.000 ton gabah kering dari petani di wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes. Perum Bulog bekerja sama dengan Dinas Pertanian, pengusaha penggilingan beras lokal, dan TNI. Ini merupakan bentuk sinergi dalam rangka melaksanakan instruksi dari pemerintah Pak Presiden. Yang pertama adalah memupuk stok beras nasional sejumlah 3 juta ton setara beras sampai periode April, dan yang kedua adalah menjaga harga pembelian gabah kering petani di tingkat petani itu Rp6.500 per kilo. Sementara pihak TNI berencana mendata seluruh lahan pertanian yang memasuki masa panen di bulan Februari hingga April agar semua bisa dibeli oleh Perum Bulog. Sesuai arahan dari Bapak Presiden kita, bahwasannya TNI wajib terlibat langsung. Maka dari itu, untuk mendukung ketahanan pangan, kami tentunya berkolaborasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Bulog, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, dan kami juga memerintahkan jajaran kami ke bawah dari mulai Dan Ramil sampai dengan Babinsa, yakni yang pertama mendata dulu dari mulai bulan Februari sampai dengan akhir April lahan mana dan berapa luasannya yang akan dipanen. Kemudian kami juga mencari penggilingan atau pengeringan yang belum menjadi mitra Bulog, maka kami akan mengajak mitra tersebut menjadi mitra Bulog. Kebijakan penetapan harga gabah Rp6.500 per kilo diharapkan mampu memberikan jalan tengah untuk kesejahteraan para petani dan pembeli hasil pertanian serta terwujudnya ketahanan pangan nasional.
Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. 1, 2, 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis. 21 puskesmas disiapkan untuk memfasilitasi 444.000 warga. Warga Wates Kulon Progo, Yogyakarta antusias mengikuti program cek kesehatan gratis. Program resmi diluncurkan setelah tahap uji coba Januari lalu. Di Kulon Progo, 21 puskesmas dipersiapkan untuk memfasilitasi 444.000 warga. Dengan program ini, akan diketahui kondisi kesehatan warga Kulon Progo sehingga memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan terutama di bidang kesehatan. Kan di Kulon Progo puskesmasnya sudah siap semua karena kan tidak lepas dari bagaimana kesiapan SDM-nya, bagaimana sarana prasarana ini sudah siap semua. Maka dari situ nanti masyarakat sudah bisa melihat apa sih betulnya terhadap diri saya ini, dan nantinya dari pemerintah pengambil kebijakan bisa melihat sebetulnya kesehatan atau kondisi peta masyarakat kita itu kondisinya seperti apa, kan kelihatan terdeteksi. Program cek kesehatan gratis di hari ulang tahun berbasis aplikasi Satu Sehat. Warga hanya perlu mengunduh, mendaftar, lalu jadwal pemeriksaan akan diinformasikan pihak puskesmas. Cek kesehatan gratis adalah upaya pemerintah menjamin kesehatan masyarakat. Kesehatan menjadi salah satu indikator penting terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. 117 prajurit TNI Angkatan Udara Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru Riau diberangkatkan ke daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Upacara pelepasan dipimpin dan Lanut Rosmin Nurjadin, Marsmat TNI Ferry Yunaldi di Shelter Charlie. Dilaksanakan kegiatan ini merupakan latihan pratugas mulai dari tanggal 17 Februari. Ratusan prajurit tersebut berasal dari Batalion Komando 462 Kopasgat dan Detasemen Pertahanan Udara 475 Kopasgat. Momen haru pemirsa saat para prajurit ini berpamitan dengan keluarga sebelum memasuki pesawat Hercules. Terlihat semangat dan dedikasi para prajurit diharapkan dapat menjaga kedaulatan serta keamanan negara di perbatasan.